Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novan Wogea, NPM 1914370740, dosen pengampu Dr. Zulham Storus, Eskom, Mkom, mata kuliah Digital Forensik atau Digital Forensik Fundamental, Prodi Sistem Komputer, Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai digital forensik. Saya percaya bahwa tidak asing lagi di telinga kita apa sih digital forensik itu. Mungkin sehari-hari kita dengar. Namun saya akan mencoba untuk membahas mengenai digital forensik pada kesempatan ini. Lanjut. Pengertian IT forensik atau digital forensik. Digital forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyelidikan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan. Contohnya metode sebab dan akibat. Di mana digital forensik ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Sedangkan definisi forensik digital menurut para ahli diantaranya. Pertama, menurut Noblet, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Kemudian menurut Judy Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari pendidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Kemudian menurut Ruby Almisia, salah seorang ahli forensik digital Indonesia. Nah, digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik, menurutnya adalah ilmu yang menganalisis barang bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk contohnya handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan yang bisa dianalisis. Kemudian terminologi forensik. Ada beberapa. Pertama, bukti digital. Dunia digital memang cukup luas cakupannya. Namun, proses-proses yang menggunakan pulsa listrik dan logika biner bukan hanya digunakan oleh perangkat komputer. Bukti digital adalah informasi yang dapat dalam bentuk digital. Bukti digital ini bisa berupa bukti real maupun abstrak yang dapat diolah sebelum menjadi bukti yang real. Contohnya beberapa bukti digital: email, spreadsheet file, software kode software, file bentuk image, video, audio, web browser bookmark, delete file, Windows registry, chat logs, dan masih banyak lagi. Nah, ada 4 kunci dalam digital forensik. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah untuk melakukan digital forensik itu, untuk melakukan kegiatan digital forensik itu ada 4 hal.
yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi dari bukti digital, di mana pada tahap awal forensik dalam teknologi informasi, pada tahapan ini dilakukan pengidentifikasian, di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Artinya kita mencari apa saja yang kita harus identifikasi dari contoh masalah tersebut. Kemudian penyimpanan bukti digital. Nah, dalam tahap ini juga paling kritis dalam forensik. Mengapa? Karena sering dalam penyimpanan ini kita kewalahan. Karena kita takut bahwa data-data dapat dilakukan manipulasi. Ketiga, analisa bukti digital. Dalam hal ini analisis bukti digital ini kita harus melakukan pertama pengambilan, kita proses dan interpretasi dari bukti digital. Bagian yang penting inilah dari analisa bukti digital. Kemudian presentasi bukti digital. Kemudian artinya dalam proses persidangan di mana bukti digital akan diuji dengan kasus yang ada. Artinya hasil yang kita peroleh akan diuji dengan keadaan yang terjadi. Itu maksudnya presentasi bukti digital. Kemudian audit digital. Arti dari audit digital ini adalah suatu proses kontrol pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi di mana berhubungan dengan masalah audit finansial dan audit internal. Audit digital lebih dikenal dengan istilah EDP, auditing, atau electronic data processing, di mana biasanya digunakan untuk menguraikan dua jenis aktivitas yang berkaitan dengan komputer. Salah satu penggunaan istilah tersebut adalah untuk menjelaskan proses penelaahan dan evaluasi pengendalian internal dalam electronic data processing. Nah, jenis aktivitas ini disebut sebagai auditing melalui komputer. Melakukan audit. Penggunaan istilah lainnya adalah untuk menjelaskan pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dapat dilakukan secara manual. Artinya, komputerlah yang akan bekerja. Kemudian ada beberapa jenis audit digital ini. Yang pertama, sistem dan aplikasi. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan, organisasi berdaya guna dan memiliki kontrol yang cukup baik untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, output pada semua tingkah kegiatan sistem. Kemudian, kedua, fasilitas pemrosesan informasi. Audit ini yang berfungsi untuk memeriksa apakah seluruh fasilitas, maksudnya seluruh fasilitas pemrosesan terkendali atau menjamin ketepatan waktu, baik ketelitian, serta dalam pemrosesan dalam aplikasi yang efisien, dalam keadaan normal dan juga buruk. Kemudian pengembangan sistem. Jenis audit ini berfungsi untuk memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan
objektif organisasi. Kemudian arsitektur perusahaan dan manajemen IT. Jenis audit ini yang berfungsi untuk memeriksa apakah manajemen teknologi informasi dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol lingkungan berdaya guna untuk pemrosesan informasi. Kemudian klien atau server, telekomunikasi, internet, intranet maksudnya, dan extranet. Suatu audit jenis ini yang berfungsi untuk memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien server, apakah tersambung pada jaringan, atau terhubung pada klien dan server. Nah, kemudian metodologi audit digital. Dalam melakukannya, ada beberapa tahap untuk melakukan digital forensik dengan audit pada umumnya sebagai berikut. Contohnya, tahap perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa, sehingga menghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan efisien. Maksudnya pada tahap perencanaan ini, kita melakukan atau mengumpulkan seluruh data yang menjadi bahan agar pelaksanaannya lebih berjalan efektif dan efisien. Kemudian mengidentifikasi risiko dan kendali. Artinya untuk memastikan bahwa qualified researcher sudah dimiliki sumber dari masalah tersebut. Dalam hal ini aspek sumber daya manusia yang berpengalaman dan referensi praktik-praktik terbaik. Artinya dalam mengidentifikasi risiko dan kendali ini ada seseorang yang harus memiliki pengalaman yang lebih baik. Artinya untuk bisa memudahkan atau dia berpengalaman dalam melakukan identifikasi ini. Kemudian mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Nah, melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti atau mengevaluasi apakah ini benar, apakah tidak. Kemudian mendokumentasikan, mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan dengan audited. Menyusun laporan, maksudnya menyusun laporan, mencakup tujuan pemeriksaan sifat dan kendala pemeriksaan yang dilakukan. Contoh dari alat atau software IT forensik ini contohnya SafeBack, Encase, ProDiscover. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Nah, ini contoh metode National Institute of Justice atau disingkat dengan NIJ. Tahapan metode dari National Institute of Justice ini terbagi menjadi 5 tahap, yakni identifikasi, collection, examination, analysis, reporting. Yang pertama, tahap identifikasi. Kegiatan ini dilakukan pemilihan barang bukti atau pemilahan barang bukti tindakan kejahatan digital dan pemilahan data-data untuk mendukung proses penyidikan dalam rangka pencari barang bukti kejahatan digital. Pada tahap ini, di dalamnya terdapat proses identifikasi, pelabelan, perekaman untuk menjaga keutuhan barang bukti. Kemudian tahap collection atau tahap pengumpulan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan data-data untuk mendukung proses penyidikan.
Kemudian tahap examination atau tahap pemeriksaan ini merupakan tahap pemeriksaan data yang dikumpulkan secara forensik, baik secara otomatis atau manual. Tahap examination ini artinya melakukan pemeriksaan pada data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian tahap analisis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara detail dan komprehensif dengan metode yang dibenarkan. Nah, pada tahap analisis tadi, dilakukan analisis secara komprehensif yang benar. Kemudian tahap reporting atau pelaporan. Nah, setelah mendapatkan hasil, maka akan dilakukan pelaporan. Ya, maksudnya setelah mendapatkan hasil, barang bukti digital dari proses pemeriksaan dan analisis selanjutnya akan dilaporkan hasil analisis yang meliputi penggambaran tindakan yang dilakukan mengenai berbagai penjelasan mengenai secara maksudnya penjelasan mengenai tool dan metode yang digunakan, penentukan tindakan pendukung yang dilakukan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Nah, dari 5 tahap tadi, dari tahap metode institut, maksudnya National Institute of Justice, ini dibagi menjadi 3. Analisis forensik digital pada frozen solid state drift dengan metode National Institute of Justice. Nah, pada penelitian ini bukti digital yang digunakan tidak didapatkan pada lingkungan yang sebenarnya. Artinya, barang bukti yang untuk didapatkan tidak sebenarnya, melainkan bukti digital terbuat dari proses atau diperoleh dari hasil skenario. Ini adalah contoh cara untuk melakukan suatu digital forensik dalam frozen solid state drift. Nah, ini lengkap dari 3 tadi, dari 5 tahap tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahap implementasi dan pengujian. Yang pertama, kita menyiapkan dan menyalakan komputer sebagai alat, kemudian melakukan browsing atau internet pada drive SD yang dibekukan. Setelah itu kita membuka dan menyimak file pada drive, kemudian menyalin, kemudian mematikan komputer sesuai dengan prosedur, kemudian juga melepaskan dan melakukan image pada komputer. Nah, pengambilan bukti digital mengacu pada metode statik forensik atau disebut juga metode akuisisi secara tradisional. Hal ini berfokus pada memeriksa salinan duplikat. Apakah gambar yang pertama tidak sama dengan gambar kedua? Itu maksud dari salinan duplikat ini. Pengambilan salinan bukti digital harus tetap dipastikan konsisten dengan aslinya, sehingga hasil yang didapat pada kondisi baik tahap pengambilan salinan. Ini contoh flowchart tahap pengambilan salinan. Kita install pertama software imager, kemudian membuat image dari drive SSD, kemudian
kekasih keaslian file images. Ketika tidak ada, kita kembali lagi membuat image dari div sampai berhasil. Sampai berhasil. Pada tahapan ini, di atas tadi, dilalui agar bukti salinan berupa image dari div memiliki kesamaan dengan div aslinya dan memiliki struktur data dari file yang sama. Pada tahapan analisis forensik bukti digital pada SSD yang dibekukan forensik solid, standar RIF secara garis besar mengimplementasikan metode forensik dari National Institute of Justice. Hasil salinan atau image dilakukan duplikasi dan analisis menggunakan tool software OS forensik, autopsi, dan WinHex untuk menemukan bukti digital. Kemudian tahap analisa forensik. Pertama, menduplikat file, membuka image hasil salinan, mencari bukti digital pada image. Ketika ditemukan bukti atau belum, kita harus melakukan kembali membuka email hasil salinan sampai membuat hasil. Kemudian pelaporan dan penyalinan hasil. Nah, melalui tahapan analisa forensik yang dilalui diperoleh bukti-bukti digital file yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian disajikan dalam bentuk laporan hasil. Sehingga laporan dari analisa tersebut dapat mendukung informasi berupa siapa, kapan, dan di mana kejahatan komputer tersebut dilakukan. Yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya, setelah mendapatkan bukti-bukti, melakukan pencarian bukti secara forensik, nah, maka itu menjadi bukti kita untuk melakukan pelaporan atas apa yang dilakukan setiap kejahatan. Sesuai dengan proses hukum, sesuai dengan yang ada. Contoh kasus penggunaan IT forensik lagi. Pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membedah isi laptop Nurdim yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo. Dalam temuan tersebut akhirnya terungkap video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan, Dani Dwi Permana dan Nana Iswa Maulana. Sekitar 3 minggu sebelum peledakan, Dani Dwi Permana dan Nana Iswa pada video tersebut setidaknya melakukan file tracking sebanyak 2 kali ke lokasi JW Marriott dan Ritz Carlton yang terletak di daerah elit di mana banyak embassy di sini di Mega Kuningan. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Syafudin Zuri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Tampak di belakang adalah target gedung Ritz Carlton dari digital evidence yang ditemukan. Terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dulu sebelum melakukan pengeboman. Nah, demikian saja pembahasan saya mengenai digital forensik ini. Mungkin banyak kesalahan dalam penyampaian saya dan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.